Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Guru yang hebat. Kali ini saya mencoba membuat tutorial tentang bagaimana mengedit video dan hasilnya nanti diupload ke YouTube. Nah, kali ini akan menggunakan 3 aplikasi, yaitu OBS Studio, kemudian yang kedua video editor bawaan Windows, dan PowerPoint yang akan kita gunakan untuk membuat video kontennya. Baik, mari kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita menyiapkan konten dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, ini sudah menyiapkan saja. Ini desain mentahnya seperti ini. Ini untuk judulnya. Kalau kita perhatikan, kita buka animasi. Ini saya sudah membuat animasinya sedemikian rupa sehingga nanti kalau di slideshow ini akan muncul berurutan secara otomatis, yaitu dengan cara ini. Yang kedua, start after previous. Jadi setelah animasi pertama selesai, langsung animasi kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Jadi ini sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian bentuk-bentuk seperti ini silakan dibuat sesuai selera, bagaimana yang baik. Seperti misalnya bagaimana bentuk animasinya dan seterusnya. Nanti dapat dilihat apa yang saya buat. Kemudian ini untuk slide yang kedua, yaitu alat dan bahannya di dalam video ini, yaitu membuat alat deteksi banjir. Kemudian slide yang ketiga, ini videonya. Di video kita masukkan ke PowerPoint, sehingga nanti kita nggak usah menggabungkan di video editornya. Perlu diperhatikan ketika kita memasukkan video ke PowerPoint, supaya nanti ganti slide langsung otomatis videonya terputar, maka di sini kita perhatikan. Ini kita klik, kemudian ini start with previous lagi. Jadi begitu ganti slide, video langsung berjalan. Nah, nanti sampai selesai kita tutup atau kita selesaikan video kita ini. Baik, mari kita mencobanya. Bagaimana kita menangkap layar atau tayangan dari PowerPoint ini. Nah, sebelum kita merekam dengan OBS Studio, kita perlu menyeting terlebih dahulu OBS-nya. Baik, kita buka. Kalau kita sudah menginstal OBS Studio, maka seperti ini tampilannya. OBS Studio seperti ini. Kemudian kita buka. Kita sudah bukanya ya. Ini kita sudah buka di sini. Nah, mari kita setting satu persatu. Nah, kita settingnya di sini, di kontrol, bagian setting, kita klik aja. Nah, yang pertama kita setting dulu di outputnya, view. Perhatikan, ini untuk menyimpan hasil rekaman atau hasil recording. Jadi kita bisa ganti sesuai selera kita di mana folder yang akan menyimpan ini. Kemudian jangan lupa
formatnya ini kita pilih yang MP4, MP4. Ya, ini di format silakan dipilih MP4 supaya nanti kita mudah mengeditnya, nggak usah convert format. Ini aja cukup setting di output, video output hasil recording. Kemudian di audio. Nah, kalau ini kita buat default, maka suara yang ada di laptop ketika kita misalnya memutar video dan sebagainya itu akan ikut. Nah, kalau kita disable berarti itu tidak ikut apa yang ada di video tersebut, suara di video tersebut. Kemudian yang ketiga ini untuk mic-nya. Nah, kalau kita pilih default, maka suara kita akan masuk ke dalam rekaman karena mic-nya akan menyala. Dan seterusnya. Jadi kalau disable berarti suara di laptop, video laptop itu tidak akan masuk. Kalau kita buat default akan masuk. Nah, ini untuk setting audionya. Kemudian dengan perhatikan kalau kita ingin wajah kita muncul seperti ini, maka kita aktifkan video capture device. Nah, kalau ini belum muncul, silakan klik di plus ini, terus diklik, tambah diklik, kemudian pilih yang ini, video capture device. Kita klik, nanti akan muncul di sini. Nah, ini kalau kita tutup kuncinya, maka akan nggak kelihatan. Jadi kuncinya terbuka dan ini juga kelihatan. Kalau sudah, kemudian nanti di close, kemudian ada keterangan disimpan, ya kita simpan. Lalu kita mulai ini, start recording. Karena saya sudah menggunakan ini, jadi ketika mau mulai rekaman silakan klik di start recording. Lalu kemudian nanti kita jalankan PowerPoint kita. Udah, ini seolah-olah belum saya start. Sekarang saya klik start recording dan kita akan mulai merekam tampilan PowerPoint yang nanti akan menjadi video. Baik, kita putar. Ini contoh jalannya slideshow yang akan direkam sebagai video. Ya, mulai ini sebagai judulnya, kita nyalakan ya, kita jalankan slideshow-nya. Kemudian seperti ini. Jadi ini dibuat secara otomatis animasinya. Ya, kita perlu klik untuk slide kedua. Ini alat dan bahan. Ini bisa dibuat otomatis atau bisa manual. Kemudian slide yang ketiga tadi berisi video. Nah, karena saya setting suara tidak masuk, maka ini tidak masuk. Tadi kalau saya setting suaranya default, audio default, maka suara akan muncul. Nah, ini nanti sampai akhir baru kita tutup, kemudian kita stop recording. Ya, ini kita anggap sudah berakhir. Jangan lupa di OBS Studio langsung diklik stop recording. Nah, maka hasil rekaman nanti akan tersimpan di folder yang sudah kita ubah tadi. Nah, sekarang kalau sudah ada videonya, maka kita akan mengedit. Karena tadi mulai proses kita klik stop recording sampai kita stop recording itu semua terekam. Sehingga ada beberapa bagian yang perlu kita potong, yang perlu kita edit sebelum nanti kita masukkan ke YouTube. Baik, bagaimana cara mengeditnya? Kita menggunakan video editor bawaan Windows.
karena nggak ada di sini, nggak ada di program, biasanya ada di program biasanya ya, ada di program ini ada, kita klik program, ada video editornya. Jadi kalau tidak ada, tidak ada muncul sini, ya kita ini kebetulan di sini tidak muncul, ada nih video editor. Ya, ini ada di video editor sini. Kalau tidak muncul bisa cari di sini. Klik video editor. Kalau tidak ada di, nah ini ada video editor, tinggal kita pilih aja, klik 2 kali. Nah ini penampakan video editor. Ya, seperti ini. Ini berapa yang sudah saya buat. Proyeknya sudah saya buat. Nah, kalau kita mau membuat proyek baru, video baru, kita klik aja di tambah sini ya. Kita klik. Ini kita mau membuat proyek video yang baru. Nah, langsung kita diminta untuk memberikan nama. Ya, saya gunakan aja misalnya eskul. Eskul IPA misalnya. Ini nama video kita. Ya, ini sudah ada namanya. Kemudian untuk menambah silakan klik di sini di add. Ini untuk memasukkan video-video yang akan kita edit. Baik, kita buka add from this PC dari komputer kita. Nah, saya akan coba mengedit tadi yang sudah kita yang sudah saya buat sebelumnya, bukannya tadi hanya seolah-olah saja ya. Karena ini OBS sedang berjalan sehingga saya tidak bisa 2 kali lagi merekam. Sekarang kita buka contoh saja yang akan kita edit. Bentar, di mana ya tadi? Ya tadi sebenarnya di video cari rekaman ini. Ini ada perekaman, ini tahun, kemudian ini bulan, ini tanggal perekaman. Nah ini aja. Ini yang saya buat tadi ya, tanggal 9. Baik, ya kita pilih. Ini yang akan kita edit. Ya, kalau kita mau ada 3 video yang akan kita gabungkan, ya kita tambah aja, tambah video yang kita tambah di sini. Nah, sudah kita akan edit. Untuk mengedit kita letakkan di storyboard bawah ini ya, kita drag aja, letakkan di sini. Nah, maka ini siap diedit. Ini perlu kita potong. Ini nggak mungkin masuk ke video kita yang akan ke YouTube. Nah, kita sebelum kita potong, kita lihat dulu di mana kira-kira kita memotongnya nanti. Kita jalankan. Ya, berarti ini nanti akan kita potong. Ya, perhatikan ini menit atau waktunya 10 detik ya. Ini kita catat karena nanti akan kita sebagai patokan untuk kita memotongnya. Jadi antara 0 sampai 10 detik itu nanti akan kita potong. Nah, kita lihat akhirnya. Nah, karena awalnya saya belum memasukkan video, saya akan menggabungkan, berarti kita potong sampai di sini. Kita masukkan itu ya. Kita akan potong sampai di sini saja. Berarti ini, perhatikan sini 0,52. Maaf, 0,39. Tadi 0,10. Ini posisinya 0,39. Yang ini akan kita potong. Jadi ke sana kita potong, kemudian 10 ke bawah kita potong. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini perhatikan menu ini. Nah, trim ini untuk
memotong menjadi 3 bagian tadi. Kita pakai ini ya, kita potong awal dan kita potong akhir. Yang akan kita gunakan adalah yang tengah. Ini untuk menjadi 2 bagian. Ini kalau pakai ini kita berarti kerja 2 kali. Memotong yang depan, kemudian potong yang belakang. Nah, baik kita yang pakai yang trim aja. Kita potong menjadi 2, menjadi 3, maaf. Tadi yang pertama tadi ya, ini waktunya ini 0,1. Belum, kita cek. Ya, ya di sini kita geser di 0,10 ya, ini ya pas. Kita geser ya sampai sini, kemudian yang ini tadi 0,38. Ya, sampai sini. Nah, ini kita siap potong karena ini ke sana tidak digunakan, ini ke sana tidak digunakan. Kita pilih menu. Ya, sekarang kita mendapatkan ini. Kita putar, ya. Maka yang muncul adalah yang kita gunakan. Video hasil rekaman yang tidak kita gunakan sudah kita potong. Ya, sudah. Kalau sudah sekarang ini menu untuk memberikan judul. Jadi bisa pakai tadi PowerPoint judulnya atau bisa pakai menu di sini. Nanti silakan dibuat sendiri sesukanya bagaimana judulnya. Ini kalau kita klik, nanti ini untuk judul ya, ini untuk titel, untuk judul. Dan nanti ini menunya macam-macam. Kita pilih tagnya. Ini tagnya, ya ini contoh tagnya. Nanti bisa kita ganti backgroundnya. Ini contoh judulnya. Itu di judul, di add title ya. Ya, itu kalau kita mau kasih title, ya. Kemudian kalau enggak ya kita hapus. Ini pakai di sini ini ada hapus, kita klik delete, nanti akan terhapus. Jadi itu cara kita memotong bagian video yang tidak digunakan. Kemudian bisa dipercantik dengan motion, kemudian 3D effect, speed dan sebagainya. Silakan dibuat sendiri, dicoba-coba. Kalau ini bagaimana dan itu bagaimana. Karena yang penting di sini kita mengedit bagian-bagian rekaman yang sekiranya tidak kita perlukan. Nah, kalau sudah matang baru kita finish videonya ini. Kalau kita klik finish, nah kemudian kita pilih kualitasnya. Ini yang tertinggi, kemudian medium dan low. Dengan resiko kalau kita pilih yang high memang bagus sekali resiko kualitasnya, tapi akibatnya file kita akan besar. Dan itu kalau kita unduh ke YouTube nanti akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk latihan bisa yang low aja. Kita pilih yang paling kecil ukurannya. Ya, kalau sudah kita pilih, kemudian kita klik export. Nah, kemudian nanti kita tunggu sampai selesai buffering untuk menjadi video MP4. Dan nanti menyimpannya terserah kita mau simpan di mana. Kita klik import dan nanti akan kita diminta menunggu. Jadi kita simpan tadi, simpan di sini misalnya, baru kita ekspor. Nah, ini proses exporting untuk membuat video tadi berformat MP4. Jadi kalau kualitasnya rendah, kemudian waktunya sedikit ya, bufferingnya cepat. Tapi kalau tinggi kualitasnya, kemudian lama videonya, ya akan besar
Ini contoh, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi seperti ini. Ya, ini kalau sudah jadi tadi, videonya seperti ini sudah jadi. Nah, ini hasil rekaman di depan dan di belakang sudah kita potong tadi. Nah, ini siap untuk kita upload ke YouTube. Ya, ini sudah kembali otomatis videonya. Sekarang bagaimana kita memproses ke YouTube. Nah, pertama buka akun YouTube kita. Kalau Ibu Bapak belum eh, punya akun, bisa mendaftar lewat akun Google. Ya, ini aja. Ini sudah, ini ada YouTube-nya. Buka YouTube aja. Ya, perhatikan di akun Google-nya, buka YouTube. Kita akan masuk ke, kalau kita sudah punya akun, kita akan masuk ke akun kita. Maaf, ini bukan akun saya. Jadi, udah anggap lagi ini akun kita ya. Ini kemudian bagaimana kita mengunggahnya? Nah, silakan klik di ini, ikon video ini, dan klik upload. Kita tunggu. Nah, sudah. Ini kita pilih file yang akan kita upload. Select aja. Nah, kita bebas mau ngambil yang mana. Yang tadi kita nyimpannya, untuk contoh saja tadi di mana tadi. Ya, kita cari tadi video tempat tadi hasil dari editing tadi. Ini ya, di Esculipy ini hasil tadi. Open. Nah, ini tergantung lamanya. Lamanya tergantung besar filenya. Ini sini kita beri judulnya. Misalnya alat pendeteksi banjir. Desain ya, tadi contohnya desain pendeteksi banjir. Alat pendeteksi banjir. Dan seterusnya. Pendeteksi banjir. Kemudian bisa beri keterangan di kolom bawah ini, keterangan. Kemudian kita geser ke bawah, ini sudah cepat selesai. Kalau kita kasih keterangan, hasil karya dan seterusnya misalnya. Nah, ini untuk layar untuk judul, untuk di depan, kalau orang pertama kali muncul gambar apa ya kita tinggal pilih. Kalau kita mau buat gambar kita sebagai sampul depan, kita klik ini. Di sini ya, ini untuk kita sudah punya cover, ya kita dalam bentuk file gambar kita klik di sini. Tapi kalau kita nggak punya ya kita yang disediakan YouTube aja kita tinggal pilih. Kita pilih ini aja. Nah, pilih ini sebagai cover dari video kita. Nah, kemudian kita pilih, kalau belum punya akun ya ini nggak ada playlistnya. Tapi kalau kita sudah punya akun, kita sudah membagi eh, berapa list, nah kita tinggal pilih. Nah, misalnya ini IPA misalnya. Kemudian done. Kemudian kita pilih yang untukan aja biar lebih aman. Nah, kemudian yang lebih kita bisa pilih yang tidak penting, nggak usah kita ubah, nggak masalah. Nah, kemudian next, lanjut lagi. Nah, ini ada 3 pilihan. Ini privat, itu untuk pribadi,
sehingga orang lain tidak bisa mengakses. Kemudian non publik ini hanya untuk yang punya link yang bisa membuka. Jadi ini nggak bisa dicari di mesin pencarian. Itu videonya hanya bisa dibuka mereka yang kita kasih linknya. Nah, publik ini semua orang bisa membukanya. Jadi tinggal pilih mana yang suka kita. Kalau untuk terbatas, untuk ke kalangan tertentu ya kita pilih yang ini aja, yang tengah. Nah, ini hanya untuk kalangan tertentu. Misalnya kita bisa memberikan linknya ke orang tersebut. Nah, ini yang penting kemudian baru kita simpan di sini. Nah, kita simpan. Karena ini kalau publik berarti kita akan publish. Artinya publik bisa melihatnya. Nah, itu aja. Karena ini untuk latihan nggak usah saya lanjutkan. Ininya save atau di publish-nya. Nah, kalau kita kan ini terbatas bisa. Coba saya save ya, simpan. Nah, ini sudah ada, ini salinnya. Jadi orang yang punya link saja yang bisa membuka video kita. Nah, nanti akan muncul di daftar video kita di sini. Ini sudah muncul, ini non publik, ini publik misalnya. Ini non publik. Nah, sekarang kita siap link juga bisa lihat di sini linknya. Ya, ini untuk dapat link. Ya, itu video kita sudah tayang di YouTube. Kita coba aja. Bentar, ini minta apa tadi? Ada yang kurang. Ya, udah. Sekarang kita tes saja video kita. Ya, tesnya seperti ini. Gitu ya. Nah, maaf saya bukan agak tapi memang lupa bagaimana memberikan suara di video kita. Untuk itu kita kembali tadi ke video editor tadi ya. Lupa memberikan suara ke video kita. Nggak masalah karena tadi tersimpan ya. Ini adalah tadi kita break tadi sudah tersimpan, kita buka lagi. Jadi tidak perlu mulai dari awal. Oke ya, kita ini tadi. Nah, untuk videonya kayak ini hasil karya kita. Nah, untuk memberikan suara, ya ini ada custom audio, ini untuk menambah suara sendiri, background, ini suara dari window editor. Ini suara yang bisa kita pilih, audio kita klik aja custom audio. Nah, ini untuk menambah suara klik aja ya. Klik kemudian file audio kita tinggal masukkan sini. Kita pilih file audio, kemudian nanti akan muncul suaranya. Nah, itu cara memberikan efek suara pada video kita. Dipilih custom audio. Dan itu nanti bisa kita atur keras tidaknya suara. Jadi pas misalnya ini ada video tentang orang bicara, ya backgroundnya kita pelankan. Jadi nanti suara video yang dominan. Itu Ibu Bapak mulai dari editing sampai kita upload ke YouTube. Kiranya bermanfaat bagi Ibu Bapak. Terima kasih.